Lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya akan tanya kepada Mas Owi, ini mewakili P3, kalau PKB di sini sudah bereaksi, Demokrat sudah bereaksi. Nah, ini P3 kenapa ya kemudian masih anteng-anteng saja? Apakah tidak memberikan ultimatum yang sama? Karena PDIP kan juga belum sebut nama cawapres ya. Seperti apa Mas Owi? Ya, dalam koalisi ataupun kerjasama politik itu didasarkan pada musyawarah. Tidak saling ancam-mengancam. Yang kedua, mengaca pada pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, dinamika untuk pemilihan cawapres itu cukup panjang dan kita tahu sendiri, baik Pak Sandiaga Uno maupun Pak Maruf Amin ketika diumumkan sebagai calon wakil presiden, itu mendekati pendaftaran kepada KPU. Kita punya pengalaman itu, jadi bukan sesuatu yang harus diributkan dari sekarang. Meskipun kita punya ikhtiar untuk mendorong kader dari P3 sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar. Toh kemudian ketika Pak Jokowi menggandeng Pak Maruf Amin 2 hari sebelum didaftarkan ke KPU, ya hasilnya juga menang juga dalam kontestasi gitu. Jadi meskipun buru-buru menetapkan calon wakil presiden itu tidak jaminan untuk menang. Itu satu hal. Hal lainnya, tentu proses politik masing-masing partai, masing-masing koalisi itu berbeda-beda dinamikanya. Dan kerjasama politik antara PDI dan P3 itu kan pendekatannya dari hati ke hati. Selain kantor kita bersebelahan, kita punya kesejarah yang cukup panjang kerjasama dua partai ini. Nah, kalau kemudian kemarin Pak Mardiono menyebut ada 2 nama yang disodorkan, ditawarkan, diwacanakan, ya memang begitu adanya gitu. Dan sampai saat ini masih dalam proses negosiasi. Oke, mungkin saya mau ke Mas Saiful Huda. Sebenarnya apa sih keinginannya untuk segera buru-buru untuk mendeklarasikan? Karena kalau lihat formulasi PDIP dulu, last minute saja bisa mengantarkan kemenangan ini. Apa sih yang mau dikejar? Apakah karena ingin dari internal partai menjadi cawapres, Caimin? Atau bagaimana Mas Saiful Huda? Ya, ada banyak perspektif kan. Dan di internal PKB juga ada 2 cara pandang yang berbeda. Ada yang ingin cepat supaya konsolidasi ini bisa secepatnya dilakukan. Ada yang ingin di ujung saja sebagai bagian dari langkah untuk mengintip strategi dan skenario cawapres dari koalisi yang lain. Jadi karena itu sekali lagi Mbak, jadi semangat kita untuk mendesakkan terkait dengan agenda deklarasi capres-cawapres ini sekali lagi masih berkembang di level kader-kader, di level ketua umum kami sendiri, dan di Gerindra sendiri kan sudah jelas di dalam piagam koalisi PKB Gerindra bahwa menyangkut soal capres-cawapres, penentuannya sepenuhnya menjadi kewenangan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo. Itu yang menjadi koridor dari semua proses politik ini. Nah, tentu bagi PKB memang Gus Imin adalah harga mutlak ya, karena beliau direkomendasikan, dimandatorikan dari hasil muktamar PKB di Bali waktu itu. Jadi skema kita untuk bangun koalisi dengan Gerindra juga semangatnya menempatkan Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah, kalau soal itu memang sampai hari ini kita tidak ada tawar-menawar. Jadi sampai hari ini PKB dan seluruh kader sudah memandatkan kepada Gus Imin maju dalam Pilpres 2024. Oke, kalau Mas jawaban seperti apa? Samakah? Apa jangan-jangan makanya didesak karena tak kunjung dilirik ini Mas Ahaye ini seperti apa? Gini, Cak. Kalau kita bicara cawapres dari sisi Demokrat, tentunya internal partai, seluruh kader partai menginginkan Mas Ahaye dipilih sebagai cawapres. Tapi kembali kita sudah punya piagam koalisi perubahan yang ditandatangani oleh ketiga ketum parpol. Di situ poinnya menyatakan dengan jelas bahwa kita memberikan mandat kepada baca pres untuk memilih bacawa presnya dengan 5 kriteria yang sudah ada di situ. Jadi kalau dihadapkan terhadap isi koalisi piagam koalisi perubahan, kami menyerahkan kepada Mas Anies
sepanjang cawapres yang dipilih memenuhi 5 kriteria tersebut dan tujuan kita sama bahwa kita ingin berpasangan untuk menang. Percuma memilih cawapres berpasangan saja, berlayar saja, tapi tidak tahu akan menang atau tidak. Nah, prinsip kami, silakan Mas Anies tentukan mana cawapres yang dia pilih dengan 5 kriteria tersebut dan yakinkan kepada kami bahwa ini akan menang. Oke, nah kalau dari Mas Ipang seperti apa? Kalau mereka mungkin PKB dan juga Demokrat ini mengusung dari partai internal untuk dipasangkan, kans untuk menang ini cukup tidak sih? Ya makanya Cak, kans untuk menang itu begini. Sekarang ada kapal ya, berarti kan perahunya ada, terus ada kandidasinya ya kan, terus sampai berlayar sampai tujuan. Ya. Kan juga ada yang ada kapal, ada kandidasi tapi nggak berlayar sampai tujuan, nggak menang, kan ini problemnya. Nah mazhabnya bandwagon effect itu maksud saya, bagi KIB sekarang itu bukan mazhab keinginan tapi kebutuhan menang. Nah kalau keinginan bisa AHY, bisa Khofifa, bisa Sandi kan. Kalau kita lihat misalnya ya Pak SBY di periode pertama itu ngambil Pak JK. Pak Jokowi di periode pertama ngambil Pak JK. Kita tahu Pak SBY, kita tahu Pak Jokowi. Kenapa Pak JK? Ada bentalan logistik di situ. Nah, pertimbangan itu juga bahkan ada bantaran logistik juga, kepentingan Pak Erick Thohir, ada Sandi, itu adalah Bohir juga, logistiknya juga kuat. Nah ini nama-nama yang sudah yang beredar ini adalah, ini yang menurut saya harus hati-hati, kontemplasinya harus panjang. Nah kalau memang meskipun ya Mbak Caca ya, ada antusias publik, ada keinginan untuk mendesak riuh agar kapan sih cawapres ini diumumkan, kita bisa kampanye lebih lama, memperkenalkan visi, program dan seterusnya. Artinya ada antusias masyarakat lah. Tapi politik last minute injury time itu juga berbahaya sebetulnya. Tapi itu juga strategi gitu. Karena gini, saya khawatirnya gini Cak, kenapa Demokrat nggak mau sudah bukan mengancam ya, ada ultimatum kayak gitu. Karena kalau di last minute diumumkan cawapres, Demokrat nggak bisa lagi melakukan strategi apa, artinya menyerah tanpa syarat. Tapi kalau misalnya ada rentang waktu diumumkan, Demokrat kan bisa mengevaluasi juga. Oh kalau begitu, kalau nggak AHY diputuskan ya saya sudah ada sinyal dari partai lain. Meskipun piagam dalam politik menurut saya, ya namanya politik kan ada persamaan kepentingan. Kalau persamaan kepentingan ketemu ya piagam bisa bubar. Ini gitu. saya akan tanyakan kepada Mas Owi, poin mengenai untuk memilih cawapres ini, logistik ini juga harus diperhatikan. Tapi tampaknya untuk P3 dan PDIP tidak terlalu berpengaruh kah ketika yang diusung dari P3 ini kan Mas Sandi, nggak usah kita tanya logistik politiknya pasti banyak, tapi belum dilirik juga nih Mas Owi. Ya soal melirik dan tidak melirik itu kan sekali lagi tergantung dinamika. Yang jelas PDI sudah mengintrodusir ada 10 nama yang sedang dijajaki. Nah, yang diusulkan, yang diinginkan oleh DPP P3 2 orang itu masuk di dalamnya. Itu hal. Jadi tinggal tahap berikutnya. Soal kekuatan logistik, ya mau tidak mau hari ini memang dengan politik secara pemilihan politik secara langsung dalam konteks pemilu presiden, bullshit kalau dibilang tidak butuh logistik. Itu pasti. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana figur calon wakil presiden itu menopang kemenangan dari calon presiden. Dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo. Sisi kekurangan Pak Ganjar itu harus ditambal oleh calon presiden, calon wakil presiden. Pak Ganjar yang mewakili klaster nasionalis, cawapresnya memang harus dari kelompok Islam. Karena memang itulah pakem politik selama ini yang memenangkan kontestasi, apalagi dalam posisi tidak ada incumbent. Kalau ada incumbent bisa saja kayak 2009 Pak SBY keluar dari pakem itu mengambil Pak Budiono. Karena memang beliau posisi kuat, tapi dalam posisi netral seperti 2014, 2024 ini, maka figur capres yang melengkapi dan menopang kemenangan dari calon presiden itu menjadi perhatian. Paling penting itu. Oke, baik. Nanti saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya, karena di tengah pernyataan bahwa segera untuk sebutkan nama cawapresnya adalah bahwa jika tidak dilakukan, akan dilakukan evaluasi. Apakah jangan-jangan harus segera usung nama cawapres supaya nanti partai-partai koalisi bisa menentukan langkah tetap stay atau pindah kapal? Wah ini sesaat lagi. Migrasi.